Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Andi Silalahi, dalam renungan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus memimpin hati kami, menerangi pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 7, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, renungan kita berjudul Berjalan di Jalan yang Benar. Jika ada jalan yang benar, berarti ada yang tidak benar alias salah. Maka dalam bagian khotbah Yesus di bukit ini, setiap kita akan diperhadapkan dengan pilihan dan keputusan. Dan saya berharap bahwa saudara sudah mengambil keputusan untuk berjalan di jalan yang benar. Apa artinya berjalan di jalan yang benar? Pertama, berjalan di jalan yang benar berarti melakukan kebaikan kepada sesama sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bagian ini sering disebut sebagai golden rule atau hukum emas, hukum kebenaran. Yesus berkata, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik bahwa ketika kita membaca hukum Taurat, maka di sana ada banyak larangan. Jangan begini, jangan begitu, tidak boleh ini dan itu. Para pemimpin agama seringkali terpaku atau terfokus kepada kekurangan atau kesalahan orang lain dan merasa diri paling benar karena hanya menjadi pengamat atau penilai. Maka ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, di sana ada perubahan paradigma. Yesus mau mengajar sesuatu yang positif supaya setiap kita tidak hanya aktif melihat, menilai dan menghakimi orang lain, akan tetapi harus terlebih dahulu aktif melakukan yang baik kepada sesama. Tidak lagi menempatkan diri sebagai prioritas, tidak lagi menganggap diri lebih penting, lebih baik, lebih tinggi dan lain-lain, tetapi ada kesejajaran dengan orang lain, bahkan menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Nah, ketika kita mampu melakukannya, kita sedang berada pada jalan yang benar. Kita terbebas dari egoisme dan kita akan berbahagia karena kita bisa melayani atau memberi. Dalam pandangan Yesus, firman Allah bukanlah serangkaian hukum atau peraturan rumit yang tidak masuk akal, sehingga menjadi beban berat yang diletakkan di pundak. Firman Allah justru ibarat suatu benteng pertahanan bagi keberadaan prinsip hidup dalam kasih. Kita yang sudah diberkati, hendaklah menjadi berkat bagi orang lain. Jangan menunggu orang lain terlebih dahulu, mulai dari diri sendiri. Mau diampuni? Ya ampunilah. Mau dihormati? Hormatilah. Mau dihargai? Hargailah orang lain. Dan seterusnya. Kedua, berjalan di jalan yang benar berarti tetap komitmen sekalipun ada penderitaan. Ayat 13 dan ayat 14 menjelaskan ada dua jalan dan setiap kita harus memilih atau memutuskan mau ikut yang mana. Pilihan jalan masuk, apakah melalui pintu atau gerbang yang lebar atau yang sempit? Pilihan jalan, apakah berjalan di jalan yang luas ataukah yang sempit? Ada pemilihan kelompok, apakah bergabung dengan kelompok besar atau banyak orang, atau kelompok kecil yang disebut sedikit orang. Lalu pemilihan tujuan hidup, apakah kita memilih kehidupan atau kematian? Di sini dikatakan kebinasaan. Jangan tertipu dengan pilihan yang gampang, menawarkan kemudahan yang diikuti oleh mayoritas, lebih menarik kelihatannya dan populer, sukses dan mewah. Bebas mengikuti keinginan sendiri dan mengabaikan dosa. Saudara-saudara, kita perhatikan
Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sebaliknya, ada jalan yang berkelok-kelok penuh dengan penderitaan, tapi ujungnya menuju kemuliaan. Saudara pilih yang mana? Pilihan jalan yang sempit dan sesak mau mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak mudah, tidak instan, tetapi butuh perjuangan dan pengorbanan. Itulah jalan yang ditempuh oleh Yesus Kristus Tuhan kita, jalan salib. Ada banyak godaan dan pencobaan, tetapi jangan gampang terpengaruh atau tertipu. Harus ada komitmen. Sejarah bangsa Israel mengingatkan kita bahwa untuk sampai ke tanah Kanaan butuh waktu panjang 40 tahun melewati jalan yang sulit. Namun di dalamnya ada sebuah kepastian. Kenapa? Karena Tuhan yang memimpin perjalanan itu. Bagi kita yang hidup dalam iman kepada Yesus, sangat jelas bahwa Yesus bukan saja pemimpin kita dalam perjalanan, tetapi dialah jalan itu. Dialah kebenaran, dialah hidup itu. Tanpa Yesus kita binasa, tapi di dalam Yesus kita memperoleh hidup selama-lamanya. Maka pilihlah Yesus, dialah jalan itu. Di luar Dia, pasti akan tersesat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mohon sekali lagi supaya Allah Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan untuk dapat menerima firman-Mu serta menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pendengar sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya melalui hidup kita Tuhan dimuliakan dan kita dipakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.